Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal laila wan nahar wa khalaqan nujuma wasyamsa wal qamar. Dzalika taqdirul azizul ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kalamullahi ta'ala wa khairul huda nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Suaranya jelas ya? Jelas suaranya? Gitu. Siapa? Tes masuk jasa penontonnya. Amma ba'du, yang saya hormati dan yang saya muliakan, pembina yayasan, ketua yayasan, dewan guru, para santri, kemudian seluruh hadirin dan hadirat yang semoga Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu dan berjumpa. Tidak lupa juga kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik dengan lisan kita, baik dengan perbuatan kita maupun tindakan kita. Wa ittaqu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu sangat banyak, andaikan kau hitung, kau tak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kemarin sudah kita sampaikan, untuk nikmat Islam ini adalah nikmat terbesar yang pernah kita dapatkan. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti, andaikan kita tidak terlahir seorang Islam, bagaimana kondisi kita saat ini. Alhamdulillah, mbah kita, buyut kita, semuanya beragama Islam, sehingga malam hari ini kita pun tidak perlu bersyahadat lagi. Asyhadu, alhamdulillah kita terlahir sebagai Muslim. Kemudian Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tertolak seluruh amalnya. Kemudian saking pentingnya agama Islam, Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa ayat-ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Saking pentingnya Islam,
termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Allah berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan surga untuknya. Di surat Al-Bayyinah Allah juga berfirman, innal ladzina kafaru, terus min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, semuanya masuk ke dalam neraka. Mereka semuanya adalah manusia paling buruk. Alhamdulillah, termasuk nikmat paling besar adalah kita masih diberikan, masih tetap beragama Islam. Satu hadis lagi, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali seseorang itu berjiwa mukmin. Banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan betapa pentingnya agama Islam. Dengan agama Islam inilah kita akan masuk ke dalam surga. Salah satu syarat seseorang masuk ke dalam surga adalah Islam. Harus Islam dulu. Dan ini adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri bersama. Kemudian nikmat kedua yang paling besar yang kita dapatkan adalah nikmat mengenal sunnah. Ini adalah nikmat terbesar yang pernah kita rasakan. Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Sesungguhnya agama Islam adalah sunnah, dan sunnah adalah agama Islam itu sendiri. Artinya barang siapa yang tidak menjalankan sunnah, bisa jadi dia tidak sempurna Islamnya. Karena al-Islamu huwa sunnah, agama Islam itu sendiri adalah mengikuti sunnah. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya banyak menukil tentang harusnya seseorang mengikuti sunnah dalam setiap ucapan dan perbuatan. Perbuatannya harus sesuai sunnah, amalnya harus sesuai sunnah. Pada zaman sekarang ini, seseorang mengerjakan amal, mengerjakan perbuatan sangat sedikit yang terpenuhi dua syarat. Seseorang melakukan ibadah tidak akan Allah terima kecuali dengan dua syarat. Masih ingat? Yang pertama sudah tentu ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Yang pertama syaratnya adalah harus ikhlas. Yang kedua harus sesuai dengan perintah Rasul. Tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh ngawur-ngawur, harus sesuai dengan perintah Rasul. Minimal seseorang yang tidak ikuti sunnah Rasul adalah amalnya tertolak dan perbuatannya sia-sia. Seseorang masuk masjid pakai kaki kiri, minimal perbuatannya apa? Sia-sia. Kalau dia pakai kaki kanan, itu pahala dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah juga berfirman di ayat lain yang menjelaskan pentingnya kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasul bawa, ambil semuanya. Wa ma nahakum anhu fattahu. Dan apa yang Rasul larang, tinggalkan semuanya. Fattaqullaha
tataqum, takutlah kepada Allah, ibadah kepada Allah semampu kalian. Untuk ibadah, untuk ketaatan itu semampu kita. Silakan kerjakan, pilih-pilih amal yang pahalanya paling besar, silakan. Tapi untuk larangan semuanya harus ditinggalkan, tidak boleh pilih-pilih. Semua larangan harus ditinggalkan, tidak boleh pilih-pilih. Tapi kalau perintah boleh kau pilih. Yang paling besar pahalanya silakan kerjakan. Qabliyah subuh pahalanya lebih besar daripada tahiyatul masjid. Ya, kerjakan. Pilih-pilih pahala boleh. Yang membedakannya ya udah usah usolli, udah usah nawaitu. Tapi diniatkan mana yang paling kuat di dalam jiwanya, itulah yang akan dinilai. Seseorang mungkin akan mengganti niat di dalam amal. Bisa jadi seseorang akan mengganti niat di dalam beramal. Ketika dia ingin sholat witir 1 rakaat, tapi karena waktunya masih lama, sekitar 15 menit lagi subuh, maka sholat witirnya tidak jadi 3 rakaat. Maka hukumnya boleh mengganti amal yang sama menuju amal yang lebih baik. Seseorang sholat witir 1 rakaat, tapi karena mengingat waktunya masih jam 4 pagi, maka orang ini mengganti niatnya menjadi 3 rakaat. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu dia melakukan perbuatan sunnah tapi mengganti dengan yang wajib, yang tidak boleh. Kemudian dalil pentingnya kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah berfirman, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah jika kalian mencintai Allah. Karena tidak mungkin seseorang bisa cinta kepada Allah tanpa melalui Rasulullah, tanpa melalui malaikat-malaikatnya yang menyampaikan wahyu. Kemudian dalam hadis yang mulia, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa abu 'alaiha bin nawajib. Dalil pentingnya kita mengikuti sunnah adalah fa'alaikum bisunnati, kalian semuanya wajib harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Tamassaku biha wa aqu 'alaiha bin nawajib. Pegang teguh-teguh sunnah Rasulullah, pegang kuat-kuat sunnahnya khulafa'ur rasyidin wa aqu 'alaiha bin nawajib. Sebagaimana kalau kau gigit tambak, gigitlah pakai gigi geraham yang paling kuat, gigi geraham. Kalau gigitnya pakai gigi seri, perotol. Tapi kalau pakai gigi geraham, insya Allah kuat. Dan masih banyak ayat dan sabda Rasul yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya lagi saya bacakan, kul ummati yadkhulunal jannah. Hadis ini termasuk hadis yang membuat sahabat Nabi semuanya senang, bahagia dan gembira mendengar hadis ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Sampai di sini sebuah riwayat, para sahabat wajahnya berseri-seri, bahagia dan senang sebagaimana pun kita mendengarnya saat ini. Semua umatku masuk surga, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiba-tiba Rasul mengatakan kecuali illa man aba. Di antara umatku ada loh yang tidak mau masuk surga. Wa man yaba ya Rasulullah. Maka para
ada menungso gak mau masuk surga, mau menyerahkan dirinya ke neraka dengan sukarela. Kok ada seperti itu? Maka kemudian ya Rasulullah, maka sahabat Nabi ini penasaran, kok ada orang seperti itu yang gak mau masuk surga. Bangun tidur seorang hamba dia sudah berdoa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Sampai bangun tidur lagi, sampai tidur lagi, semuanya isinya ibadah. Tapi ada hamba, ada umat Nabi Muhammad yang enggak masuk surga. Wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad ada. Ketahuilah yang taat kepadaku, taat terhadap perintahku, menjalankan perintahku dan menjauhi larangan, maka ketahuilah bahwa dia orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Yang kata Nabi Muhammad tadi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Dan barang siapa yang ingkar, yang menentang, yang komentari agama ini tanpa ilmu, dialah orang-orang yang enggak, dialah orang-orang yang Rasul katakan orang-orang yang enggak masuk ke dalam surga. Itulah beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan pentingnya seorang hamba untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mahjulillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah lapangkan hatinya untuk datangi kajian, untuk menuntut ilmu, maka yufaqihu fiddin. Apa artinya? Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Allah akan mudahkan dia berjalan dari rumahnya ke masjid hanya untuk agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk kajian, maka dari dalam masjid untuk kajian agama itu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk kajian, terutama masjid Mutiara ini sananya, Masya Allah, dia akan mendapatkan pahala umroh tamat dan tamat. Maka pahalanya itu setara dengan umroh yang sempurna dan sempurna. Bukan berarti yang ikut kajian tidak wajib umroh, tidak wajib haji ya. Cuma pahalanya menyamai mereka. Hadis ini sahih, termasuk di sahih dari Rasulullah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju kajian, maka dia akan mendapatkan pahala umroh yang sempurna, umroh yang sempurna dan umroh yang sempurna, banyak kali pahalanya. Dan pahala umroh apa kata Nabi? Hajjun mabrurun la jazaa'il jannah. Umroh yang sempurna, haji yang sempurna itu tidak ada balasan kecuali jannah, kecuali surga. Balasannya surga. Jadi intinya barang siapa yang kajian, Allah jamin surga untuknya. Masih kurang lagi hadisnya. Jadi jangan dilihat yang datang siapa ustadznya. Aku datang kajian saja sudah melangkahkan kaki ke dalam taman-taman surga. Tidak harus yang ngisi LC, SPD atau apa, datang aja kajian. Karena mendatangi kajian itu masalah kata lewat yang tak suci iman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mendatangi kajian apapun bentuknya, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Ya Allah, hanya datang saja, andaikan di sini tidur, qadarullah tidur gitu ya, karena maksudnya agak seru, agak ketawa, agak tinggi, akhirnya tidur, itu sudah mendapatkan bagian dari surga Allah Ta'ala yang luas. Andaikan dia faham yang disampaikan sama pengisinya, alhamdulillah dapat double, dapat ilmu, dapat surga tadi. Tapi ada yang datang untuk ngetes dulunya juga ada, tapi ya wajib dimajani. Ada yang untuk penasaran ya ada, tapi setidaknya semua itu insya Allah membuka hatinya untuk tidak ngetes dulunya, tidak ngetes. Baik sahabat semuanya, inilah hadis
dan ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam ini yang sempurna. Perlu aku ketahui bahwasanya Islam ini adalah agama murni yang Allah turunkan dari langit. Allah suruh Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad adalah manusia terbaik di muka bumi. Andaikan ada manusia lebih baik dari Nabi, maka bukan Muhammad nabinya. Nabi adalah orang terbaik saat itu. Ternyata saat itu ada 3 orang jadi Nabi. Ada 3 orang baik, maka 3-tiganya jadi Nabi. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi satu lagi, Nabi Khidir. 3-tiganya manusia terbaik di muka bumi. Maka Allah menjadikan mereka semuanya Nabi. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik di tempat terbaik. Mana tempatnya? Kota Makkah. Yang Rasulullah katakan barang siapa yang sholat 1 kali sholat di Mekah, Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100.000 kali. Jadi kalau antum haji, umroh itu umroh mana ya? Itu di Mekah itu dosa Madinah. Karena pahalanya 1 kali sholat 100.000 kali. Sholat di mana? Di Mekah. Kalau antum baca Quran, maka dihitung 100.000 kali juga dilipat gandakan. Antum di sana nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh berantem, nggak boleh ngomong tempat suci. Sampai sekarang tempat suci. Kemudian Rasulullah pun hijrah di kota Mekah ke kota Madinah. Madinah itu tempat suci, tempat mana? Tempat Al-Quran turun. Al-Quran turun di kota Mekah dan di kota Madinah, menjadi tempat paling suci di muka bumi. Barang siapa yang sholatnya di Madinah, pahalanya berapa pahala sholat di Madinah? 10.000 atau 1.000? 1.000 kali sholat di masjid biasa. Jadi kalau aku sholat di Madinah, pahalanya berapa? 1.000 kali sholat di masjid biasa. Sholat zuhur 1 kali di Madinah, pahalanya 1.000 kali sholat zuhur di rumahmu. Kemudian yang terakhir, tempat paling mulia adalah Mutiara Insan. Ini tempat paling jus. Yang Nabi katakan barang siapa yang sholat di sini pahalanya 25 sampai 27 derajat. Tapi ya kali ini semua masjid. Cuma karena kita berada di Mutiara Insan, maka kita bawa nama satu masjid. Barang siapa yang sholat di masjid ini, pahalanya berapa? 25 sampai 27 kali lipat. Masih ada yang sholat di asrama, masih ada yang sholat di rumah. Aku dapat 1 pahala top. Tapi kalau aku sholatnya di sini di masjid, boleh di masjid ini, boleh di masjid luar, asalkan di masjid, pahalanya 25 kali sholat. Berarti setara dengan berapa hari? 25 hari. Dengan 25 hari. Jadi barang siapa yang sholat zuhurnya berjamaah di masjid, pahalanya 25 hari. Kita ambil yang paling ringan lah. Siapa tahu di masjid apa? Gak khusyuk, ngomong senggol-senggolan. Adik-adik kecil. Tetap pahalanya kata Nabi 25 sampai 27 derajat. Itu di masjid, seluruh masjid. Di Mekah lebih banyak, di Madinah banyak, di Masjidil Aqsa satu lagi. Berapa pahala sholat di Masjidil Aqsa? 100 kali. 100 kali. Jadi 4 kali aku sholat di sini setara dengan 1 kali sholatnya di Masjidil Aqsa sana. Tapi ada apa-apa, ada harus sana. Yang harus aku ke Mekah, mobil ada, sawah ada. Kalau kata Ustaz Yazid, kalau aku punya uang cukup untuk haji, maka jual semua lahanmu untuk haji. Karena aku gak akan ditanya punya mobil berapa, tapi akan ditanya kenapa tidak haji padahal mampu. Saking mulianya kita membicarakan kemuliaan Nabi Muhammad tadi, karena ini adalah sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah, sumber hukum kita. Kemudian apa? Qiyas. Qiyas itu dikiaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma, yuk mereka sepakat atas Al-Quran dan As-Sunnah.
pasti biasa aja, nggak ada harganya. Enggak? Coba ketika aku tulis Bismillahirrahmanirrahim, aku jatuhkan, maka semua orang akan ambil kertas itu, aku jangan taruh di bawah. Kertas yang harganya 100 rupiah jadi berharga gara-gara Al-Quran di dalamnya. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, benar? Maka malam itu pun menjadi malam paling mulia di antara malam-malam itu. Malam Jumat kalah, masih mulia malam Lailatul Qadar. Allah turunkan di Mekah, Mekah menjadi tempat paling mulia. Allah turunkan di Madinah, nomor 2 paling mulia. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi manusia paling mulia gara-gara Al-Quran. Al-Quran pun Allah turunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun menjadi rajanya bulan di antara 11-12 bulan. Jadi ketika Al-Quran ini nempel ke sesuatu, langsung mulia. Akan datang suatu hari Al-Quran dicabut dari dada-dada kaum muslimin, sehingga orang tidak lagi tahu apa itu Quran, apa itu hadis, tidak tahu lagi. Begitulah Al-Quran yang mulia, Allah turunkan di tempat yang mulia pada orang paling mulia, dibawa oleh Jibril, malaikat paling mulia, pemimpinnya para malaikat. Aku tahu berapa besarnya Jibril? Malaikat membawa aras. Aras bentuknya apa? Kotak ya? Ini ya aras ya? Itu dipikul oleh berapa malaikat? 7. Samania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oleh 8 malaikat. Aras Allah itu dipikul oleh berapa? 8 malaikat. Dan sebuah hadis dikatakan besarnya malaikat pemikul ars ini dari telinganya dia sampai bahunya itu 500 tahun perjalanan. Kalau saat itu perjalanan unta berarti 500 tahun perjalanan. Kalau ternyata sekarang yang paling cepat adalah cahaya, mungkin 500 tahun cahaya. Itu malaikat semua pemikul ars, masih kecil ketika Jibril. Dan Jibril ini luar biasa, pemimpinnya malaikat. Ketika Allah berfirman, seluruh malaikat pingsan kecuali Jibril. Kok dari Jibril yang sadar duluan? Jibril dia pingsan, tapi pertama kali sadar, kemudian para malaikat nanya kepada Jibril, apa yang difirmankan oleh Tuhan kita? Saking besarnya malaikat Jibril, dia pernah mengepakkan sayapnya, satu sayap menutupi alam semesta dan seisinya. Satu sayapnya kok. Sayap bisa kok Jibril. Apa tugasnya? Bawa Quran, bawa Taurat, bawa Injil, bawa Zabur. Cuma yang terakhir bawa Quran, bawa wahyu. Itu tugasnya Jibril. Malaikat paling mulia, malaikat paling besar, malaikat paling nomor 1 di antara para malaikat. Gak ada lagi juga untuk Jibril. Ya Allah, itu pun masih apa? Masih buru-buru ketemu Nabi Muhammad, dikasih wasiat. Suatu hari Jibril ini buru-buru turun ke bumi, ngasih wasiat kepada siapa? Kepada Muhammad. Yang 5 wasiat. Salah satu isinya, ya Muhammad, masyikta fa'innaka majidun. Malaikat paling besar turun buru-buru ke bumi, nyampaikan berita paling penting kepada orang paling mulia di bumi dengan diri ini. Ya Muhammad, masyikta, wahai Muhammad, hiduplah sesuka. Itu dikonon ditutukan oleh Muhammad. Padahal manusia paling baik, paling mulia di depan bumi. Masyikta fa'innaka majidun. Hiduplah sesuka, wahai Muhammad, engkau akan mati, engkau akan tanggung jawab, engkau akan dimintai tanggung jawab setiap langkah kakimu, dimintai tanggung jawab setiap
hembusan nafasmu akan lebih dari jawab semuanya. Nah itu dikatakan apa? Ya Muhammad, isma syita, hiduplah sesukamu. Bagaimana dengan kita sekarang yang bukan nabi, dosa siang malam nambah, pahala belum tentu. Karena kalau seorang hamba berbuat dosa itu gak pakai syarat, langsung Allah terima. Tanganmu zolim ke orang, Allah terima langsung dosanya. Tapi kalau antum sholat, diterima gak dosanya? Belum tentu. Ada syarat yang tadi dua saya sampaikan itu, ikhlas sama sesuai ajaran Rasul. Kalau antum ibadah butuh dua syarat, kalau antum bermaksiat gak pakai syarat, langsung diterima. Andaikan nanti Allah itu gak maha pengampun, dosa kita mungkin lebih banyak dari pahala kita. Andaikan ya Allah gak maha pengampun, itu mungkin dosa kita lebih banyak dari pahala kita. Karena kalau berbuat dosa gak pakai syarat, langsung terima. Maha dari kita la yubadilu saghiratan wala kabiratan illa aswaha. Apa yang disebutnya? Kok semuanya tercatat? Kok semuanya ada di situ? Bahkan antum bibis berdiri aja ada catatannya. Dan ingat perlu antum tahu, dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba itu diampuni namun tidak terhapus. Kalau si A pernah berbuat jahat, pernah zalim, tapi istighfar, ya Allah ampuni dosaku atas kejahatan ini. Kejahatan itu masih ada dan tertulis. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan meskipun kecil, Allah akan tulis. Dan barang siapa yang berbuat amal keburukan sedikit apapun, Allah akan tulis. Dan ingat, ini tidak terhapus. Meskipun istighfar itu bukan menghapus perbuatan, tapi mendatangkan pahala yang setara dengan dosa itu. Jadi istighfar kita ini berpahala yang setara dengan dosa tadi. Di akhirat tidak Allah leburkan, tapi tertulis. Allah akan tanya, dosa itu kenapa kau lakukan? Masih ada beberapa ke depan. Meskipun manusia tidak melihat, Allah tetap melihat. Allah mencatat. Semakin lama hidup, semakin lama semakin banyak catatan kita. Sudah ada? Belum ya? Bismillah. Kita masih berbicara tentang Al-Quran, betapa mulianya Al-Quran. Ketika Al-Quran ini nempel kepada sesuatu, maka langsung mulia. Khairukum, teruskan juga. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang paling mulia di antara kalian ini ya Allah adalah orang yang belajar Quran lalu mengajarkan ke orang lain. Nanti pas kita masuk ke surga, itu kita gak ada yang sholat, gak ada yang puasa, gak ada. Tapi ada yang Allah minta untuk baca Quran. Ada yang minta untuk baca Quran, salah satunya untuk ditempatkan di dalam surga tertinggi atau mana. Seseorang akan naik ke surga lewat Qurannya. Semakin dia hafiz, semakin mungkin akan dia bawa nanti ke surga. Kalau hafalannya itu lebih, ya malah bagus. Baca puluh 3 kali setara dengan 1 kali hafal. Barang siapa yang baca puluh, pahalanya setara dengan baca 10 juz. Jangan bacanya puluh ya, gak gitu. Puluh sampai selesai. Puluh Allahu ahad, Allahu samad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pahalanya setara dengan 10 juz. Aku baca 3 kali sudah setara dengan 30 juz. Lihat Nabi Muhammad baca 10 berapa kali?
Sholat maghrib bacanya kulhu, qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad, kulhu. Pagi-pagi bangun tidur nanti baca kulhu, sebelum tidur kulhu, kulhu. Habis zikir kulhu. Betapa mulianya kulhu. Wa ma'adraka ma kulhu. Kulhu Allahu ahad. Baca kulhu. Kalau aku tidak sempat baca banyak-banyak baca kulhu. Karena belum ada sejarah orang baca kulhu nyasar ke atas. Nah, kulhu itu paling mungkin. Nah, kalau kita Al-Fatihah masih kulhu. Kadang-kadang lupa baca Al-Fatihah masih kulhu. Saking banyak yang dibaca. Dan Nabi Muhammad sudah gambarkan, sudah beritahu kita bahwasanya barang siapa yang baca kulhu setara dengan dapat pahala 10 juz. 10 juz. Tadi kita sampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling mulia di antara kita ini adalah yang berkecimpung dengan Al-Qur'an, baik qiraatul Qur'an, baik yang menghafal Qur'an, membaca Qur'an, baik yang mengajarkan Quran, itu semuanya mendapatkan pahala dari khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kalau hari ini kita nggak hafiz, usahakan anak kita hafiz Quran, cucu kita hafiz Quran. Karena Quran ini jika nempel ke hati seseorang, orangnya langsung mulia. Jangankan orang, kertas saja ditempel Quran mulia. Mulia kalau saya. Coba kalau Quran di belakang sana itu mulia karena tertulis Quran. Andai kan tiba-tiba hilang tulisannya, itu gak ada yang mau beli 150.000 satu itu. HVS kosong 50.000 dapat banyak sana. Sekarang HVS-nya ditulis Quran 200.000 HP. Berharga dan mulia. Gak boleh diinjak, gak boleh dimaki-maki Quran. Ya memang adabnya termasuk hafalatul Quran, membawa Qurannya gak boleh buat tet. Quran itu memuliakan Quran. Saya pernah menemui santri bawa Quran yang ditek. Saya juga heran. Tapi yang bukan di sini. Siapa pasang cermin? Di sini. Banyak Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni. Hadis terakhir ini insyaallah tidak apa-apa. Taraktu fikum amrayni. Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua perkara, la tadillu mata maksud bihima, mata maksud bihima. Kalian tidak akan tersesat, tidak akan nyasar, tidak akan apa lagi bingung kalau kalian berpegang teguh kepada dua bedai. Rasulullah bersabda, kitabullahi wa sunnati. Kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dua pusaka ini jangan sampai di rumah itu tidak ada, minimal Quran ada, Sahih Bukhari, Muslim juga ada, minimal terjemahannya lah, minimal terjemahannya. Sekarang zaman sudah canggih, ada Quran yang belum aku pahami, ayat yang belum dipahami, hadis, cari di internet banyak penjelasannya, cari yang penjelasannya pusat-pusat sunnah, pusat pengajian, insya Allah pas. Karena semua hadis sepertinya ada di internet. Kalau aku bingung, tinggal cari tafsirnya. Tapi ingat, tidak hanya satu link, banyak-banyak link. Di sana ada Ustaz Firanda yang menjelaskan hadis Riyadhus Shalihin. Salah satu pertemuan ini, kalau ada pertemuan lagi kita membahasnya, kita Riyadhus Shalihin biar terarah. Kalau pembahasannya ganti-ganti nanti tidak selesai. Kitabnya satu. Tapi kalau ganti-ganti materinya tematik nanti bingung. Itu ya, kita memang belajar apa? Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dua sumber ini adalah sumber kehidupan kita yang bisa menyelamatkan kita di kemudian hari. Memang kita baca hadis innamal a'malu binniyat itu bisa jadi gak berpahala. Bisa jadi. Jadi kalau kita dari awal belajar atau baca innamal a'malu binniyat itu berpahala karena tergantung niat aku. Tapi kalau aku bacanya Quran sudah pasti berpahala. Satu hurufnya 10.
itu di luar Ramadan. Tapi nanti di bulan Ramadan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Apalagi kalau aku bacanya di Mekah sana, ya banyak kan, insyaallah. Kalau bacanya di Mekah sana, ada sebagian donatur kita yang sebagian pembina yayasan kita, dia punya uang banyak, bisa tinggal di Mekah, bisa tinggal di Madinah. Tapi karena uang itu bagi-bagi, disedekahkan sana sini, siap malam pagi sore bersedekah, akhirnya masih tinggal di Indonesia. Andai kan dia tinggal di Mekah bisa, tinggal di Mekah itu nggak mahal. Di Kompas itu 120 juta setahun, 120 juta untuk setahun, 365 hari. Kalau memang mau pindah ya boleh, tapi jangan di tulang bawah. Nanti saya sendirian di sini. Aku bisa pindah ke Mekah. Ya Allah, sendirian. Azan dulu. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita malam hari ini. Rasulullah bersabda, "Taqumu saat hatta yataqarraba zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai engkau merasakan waktu ini semakin berdekatan. 1 tahun serasa sebulan, 1 bulan serasa 1 pekan. Sudah kita rasakan toh? 1 pekan mungkin kita rasakan seperti 1 hari. 1 hari itu bagikan 1 jam. 1 jam itu seperti seseorang membakar pelepah kurma kata Nabi. Dan terasa sudah menjadi abu. Tidak terasa sudah jam 7, jam 8 malam. Tidak terasa lagi sudah pagi, sudah siang, sudah sore, malam lagi. Sudah sholat lagi, subuh, zuhur, asar. Tidak terasa semuanya. Kata Nabi Muhammad, la taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu terasa begitu cepat. Sekarang sudah 2026, kemarin baru 2020. Pas corona itu pakai masker. Sekarang sudah 6 tahun yang lalu berdepan. Kalau kita percaya itu masih terasa masker kita dengan tahun berlalu. Di grup sudah banyak yang pakai. Di grup sudah banyak yang pakai. Ada yang mbahnya, ada yang bapaknya, ibunya benar pakai. Ada yang pusat-pusat kita pakai. Cepat kali rasanya. Belum juga belajar kepada beliau sudah pakai dulu. Ya Allah, hari ini terlalu cepat. Akan lebih bersabda, la taqumu saat. Tidak akan terjadi kiamat sampai kau merasakan waktu itu begitu cepat berlalu. Tiba-tiba sudah maghrib, tiba-tiba sudah isya, sudah sholat isya. Nanti akan datang tiba-tiba malaikat datang, patrok buka, nabi buka, mati buka. 3 pertanyaan itu tiba-tiba aja datang. Banyak orang yang tidur tidak bangun lagi. Saya pernah masuk ruang ICU. Saat itu kejadiannya mungkin sangat berat ya. Saya sendiri lihat orang hancur di sini, meninggal, dan sampai saya pegang pasien ini, jangan-jangan Israel akan datang karena kakinya ditinggal. Benar, tidak berapa lama meninggal, gilirannya di sini meninggal. Tahun 2020 pas corona itu cepat. Dan saya merasakan dia ahli ibadah, ahli sedekah, ahli semua orang satu ini, tapi masih makan. Banyak tangan ini memandikan mayat juga sudah banyak. Ada 8-10 mayat yang saya mandikan, yang dikafani. Bahkan sebagian mereka itu kalau tidak ustaz yang mandikan badannya ke Abdul. Di rumah saja sudah dimandikan, pulang tidak mandikan semua ustaz. Keyakinan itu salah sebetulnya, tapi ya sudah diminta atau dengan sengaja.
Dia banyak saya memandikan mayat. Ada yang pola, ada yang sempurna, ada yang macam-macam, ada yang gak utuh. Jika nanti kau mendapatkan saudara dalam keadaan utuh, berdoa, ya Allah pakai kami dalam keadaan utuh. Karena banyak saudara kita yang meninggal gak utuh lagi. Ada yang gosok, ada yang rokok, ada yang gak dikenali, masih banyak. Nah, semoga kita Allah wafatkan dalam keadaan utuh. Amin ya rabbal alamin. La taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman, tidak akan terjadi kiamat sampai waktu akan berasa begitu cepat. Wa yanqusul amal, amal ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Dahulu orang sholat itu dari zaman bahasa saya itu tahun 90 kelanggar, mereka pakai obor itu kelanggar. Sekarang tidak kita lagi anak-anak ngaji kelanggar itu gak lagi. Habis maghrib yo HP, habis isya yo HP, habis subuh yo HP, semuanya HP. Sekarang zaman ngeri, zaman fitnah. Beda dengan dahulu. Maka Nabi katakan wayal musul amal, amal itu berkurang sekarang. Dulu orang wajib puasa Senin Kamis, puasa Daud, sekarang jarang orang dapat ini. Bahkan santri-santri kalau nggak ada donasi infak nggak puasa. Sono di pondok sono dari sini sono puasa di pondok Jawa. Itu wajib usul amal, artinya bisa jadi amal itu kurang berkah. Dahulu orang-orang hafal 30 juz biasa, hafal Sahih Bukhari Muslim biasa saja. Sekarang menjadikan luar biasa, hafal Quran. Kemudian Nabi bersabda, wa tadharul fitnah, akan tampak, akan jelas fitnah di akhir zaman ini yang berkembang. Nampak akan mendapati fitnah di mana-mana. Baru naik motor ya kelihatan yang gak boleh dilihat. Kita sudah berusaha dan lihat, pas kacamata ini gak lihat. Ini masuk lubang, setadanya pijon. Ada yang tetap ada pakai kacamata. Kita sudah berusaha menghindar, orang lain yang gak tolong kita. Orang lain bodoh amat, yang penting saya bagus. Gak peduli dengan kita sudah berusaha menghindar, masih gak kalah. Kita iman kita gak sekuat Abu Bakar. Lihat jilbab terbang, protol cikgu, protol. Ya Allah, tinggal di hutan aja masih ada fitnah. Ya karena apinya masuk rumah, sumber petaka. Apalagi kata Nabi Muhammad, tidak akan terjadi kiamat sampai amal itu banyak yang berkurang, sampai kau akan melihat fitnah di akhir zaman, termasuk fitnah subhat sama fitnah syahwat. Subhat pemahaman di mana-mana. Satu kali saat ini ditanya, kalau Allah turun ke dunia, kapan naiknya? Turun bingung. Kalau Allah turun, katanya Allah turun ke dunia. Nah, ada yang nanya langsung kapan naiknya? Itu udah bingung kabarnya. Kalau Allah turun jam 3, berarti Allah sudah pindah. Itu namanya subhat pemahaman. Padahal kita cukup iman, Allah turun selesai. Tapi kalau aku berinci, ya bingung sendiri. Oh iya ya, kapan Allah naiknya kalau gitu? Kalau Allah turun, kapan naiknya? Jadi kalau Allah turun, dia harus kosong. Dia harus kosong. Padahal barusan saja dia mengkiaskan Allah itu dengan makhluk. Dikiranya Zaidun nongkrong kayak gini, terus dia turun, tempatnya kosong. Itu kalau Zaid. Dan Allah bukan Zaid, kayak sekali sendiri Zaidun. Allah itu gak serupa dengan itu. Maka kita cukup beriman aja, selesai. Kalau antum semakin berinci, semakin bingung. Itu baru satu sifatnya Allah yang membuat kita subhat. Wa tadharul fitnah, wa akan tampak,
akan mendapatkan fitnah di akhir zaman ini sangat kuat, sangat banyak, bahkan penangkalnya pun gak ada. Penangkalnya pun kena fitnah juga, kena syubhat juga. Salah satunya tadi karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai sandaran hukum, sumber hukum yang pertama. Katanya si A, katanya si B. Bahkan sekarang 2026 ini kadang-kadang Mekah Madinah saja ada musik kok Ustaz, masa kita nggak boleh musikan? Mekah Madinah nggak jadi dalil. Sejak kapan Mekah Madinah jadi dalil? Nggak boleh untuk dari Mekah Madinah saja ada musik, masa kita nggak boleh musikan? Mereka bukan dalil, mereka melanggar. Sampai bilang nggak melanggar. Dalilnya yang Quran, hadis, qiyas, ijma. Ustaznya salah, itu ustaznya yang salah, bukan dalilnya yang dia bawa. Ustaz bukan dalil juga. Jadi nggak boleh untuk berdalil. Ustaz si A, istrinya 5, misalnya. Istrinya 5, ya dia melanggar, berarti melanggar syariat. Bukan untuk dijadikan dalil bolehnya istri 5, karena si A istrinya 5 dan itu pemahaman yang salah. Kita saja Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas 4 aja. Meskipun ada yang menambahkan sampai 10 dalil. Tapi kalau beringkas pun tetap bersumber pada 4 sumber. Di antara sumber 4 ini kalau beringkas lagi tetap 2. Quran, hadis, qiyas juga hadis, qiyas yang Quran. Gak boleh kiasin ke Mekah, gak boleh kiasin ke Ustaz itu. Atau mengkiaskan, mengkias itu menyamakan hukum. Nah itu tidak boleh. Dan itu terjadi. Itu sekarang jawaban orang 2026 ini. 2026 ini jawabannya si A saja melakukan. Kalau untuk bisa kenapa harus saya? Kalau untuk bisa kenapa harus saya? Masya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah berkati kita semuanya panjang lebar dari saya dan ngantuk-ngantuk ya turun sakinah. Sakinah itu ketenangan turun sampai tidur-tidur sama dipojokkan sampai gak lebar. Karena barang siapa yang ikuti kajian, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan untuk tidur, ketenangan buat orang-orang. Wa qasyatullah rahmat, tapi dapat rahmat juga, dapat rahmat. Dan disebut-sebut nama antum di depan Allah malaikat sana. Wa dzakarallahu fiman, Allah sebut-sebut nama antum di depan para malaikat yang itu arsy. Nama itu baru disebut-sebut, nama kita semua. Dan semoga kita juga termasuk penghuni surga. Kita mohon kepada Allah, Allah tulis nama kita ini termasuk penghuni surga, masuk surga tanpa disebutnya kita inginkan. Tapi kalau mau dibantu dengan amal-amal itu setelah maghfirah dan rahmat dari Allah, harus dengan amal kita masing-masing. Nah tadi yang mati farda, karena antum akan datang sendiri, ya ustaz sendiri, antum sendiri, akan disidang sendiri-sendiri. Jadi semuanya bantu dengan amal masing-masing. Kita adakan bareng-bareng sampai sana. Di sini kita boleh bareng-bareng, tapi di hari kemudian kita akan bareng-bareng lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan enggak ada ya? Takutnya susah-susah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.